Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita santai saja hari ini. Santai sekaligus mengklarifikasi beberapa ceramah-ceramah yang sekiranya bertentangan dengan ajaran Islam. Karena di kita dalam tradisi Nahdlatul Ulama sendiri itu yang tentunya berpegang teguh pada ajaran Nabi Mustafa Muhammad SAW, seperti yang disampaikan oleh para ulama yang sampai ke kita, yang kesemuanya memiliki dasar sumber yang jelas baik dari kewahyuan maupun kenabian, dan beberapa hal yang penting dalam ijma sahabat dan tabi'in dan berikutnya, termasuk tentang kebangkitan dari alam kubur. Itu kan sudah jelas, yaumul ba'tsi itu sudah ditentukan Allah, sehingga Nabi Muhammad sendiri tidak pernah merubah-rubah gambaran peristiwa yang akan terjadi pada yaumul ba'tsi. Semuanya sudah sesuai dengan kewahyuan, dan semua yang disampaikan oleh Nabi itu sudah sangat mudah kita pahami dan kita nikmati, baik dari sisi kisahnya maupun dari sisi realitasnya, dari sisi mitologinya maupun dari sisi kondisi empiris yang bisa diterima dengan nalar sehat dalam ruang kehidupan manusia ini. Dan itulah yaumul ba'tsi, dalam gambaran kewahyuan, dalam gambaran kenabian, dalam gambaran para ulama-ulama dulu. Nah, tetapi ini ada kisah yaumul ba'tsi yang di luar teks kita, hasanah aturos. Yaumul ba'tsi itu sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa direkayasa oleh siapapun. Daripada kisah-kisah yang bernuansa glorifikasi untuk leluhur Ba'alwi yang sekiranya tidak bisa diterima dengan akal sehat, tidak ada dalam teks kewahyuan, tidak ada dalam teks kenabian, itu sebaiknya nggak usah kita pikir lebih mendalam, selain mengganggu pikiran kita. Karena selama kita belajar, tidak kita temukan peristiwa yaumul ba'tsi terjadi secara personal, padahal yaumul ba'tsi itu secara bersama-sama. Tidak ada penjelasan yaumul ba'tsi itu secara personal, khusus spesial bagi orang-orang tertentu. Tidak bisa begitu. Mungkin kalau di alam mimpi bisa. Ulama-ulama kita biasa, ada seorang guru, seorang mursyid, seorang soleh yang menemui pada saat sudah meninggal, menemui khalifahnya atau salah seorang santri kesayangannya lewat mimpi. Nah, dari mimpi itu kemudian ada pesan-pesan yang bisa dikembangkan.
Dan sumber mimpi itu rasional, bisa diterima dari kajian psikoanalisa Sigmund Freud. Itu bisa misalnya, atau lewat firasatul mukmin. Dan memang ada firasat orang mukmin, itu ada. Orang mukmin itu diberi kelebihan oleh Allah, memiliki ketajaman firasat. Tapi ya begitu, firasat itu jangan dipolitisir. Firasat itu jangan dijadikan instrumen yang dimunculkan atas dasar karangan, mengada-ngada untuk instrumen politik atau instrumen kehendak kuasa. Firasat itu betul-betul firasat secara tulus, muncul dari hati dan pikiran yang bersambung pada diri orang mukmin terkait sebuah peristiwa misalnya. Nah, itu ada hasanah-hasanah dalam aturos seperti itu ada. Hasanah itu juga ada dalam kisah-kisah kenabian, hasanah firasat, hasanah mimpi, itu ada. Hasanah yang mulba'ati ada di dalam Al-Quran, tapi nanti Allah yang menentukan. Nabi mengikuti apa yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran terkait dengan Yaumul Ba'thi. Tapi sekarang ada Habib yang menceritakan leluhurnya di kuburan, ketika kuburan itu dibuka, duduk dalam sebuah suasana yang dimegahkan, diglorifikasikan, seolah-olah mendahului Yaumul Ba'thi, sebelum terjadinya Yaumul Ba'thi yang bersama-sama nanti. Ini kan jadi gak enak. Di hasanah kewahyuan itu Yaumul Ba'thi sudah ditentukan, di hasanah kenabian sudah ditentukan, di hasanah aturos para ulama-ulama sudah jelas semuanya. Jangan dikarang-karang hanya karena untuk mengglorifikasi para leluhur yang justru malah melemahkan Islam. Ba'alwi itu kan harus mengikuti ajaran Islam, bukan Islam yang harus mengikuti ajaran Ba'alwi. Artinya anak cucu, anak turun Ba'alwi itu harus mengikuti Islam, harus mengikuti ajaran Islam, mengikuti ajaran Al-Quran, mengikuti ajaran Sunnah, mengikuti ajaran Hasanah Aturos. Jangan sebaliknya, Al-Quran, Sunnah, Hasanah Aturos harus mengikuti ajaran Ba'alwi. Gak boleh begitu, gak boleh begitu. Jangan membalik. Ini Islam. Karena juga dalam diskursus nasab ini, Ba'alwi itu manusia biasa seperti kita semuanya. Kalau sedang ada yang mengkritisi nasab, jawablah dengan secara ilmiah. Karena kritik itu ilmiah, ya jawabannya ilmiah. Nggak usah kait-kaitkan dengan persoalan keimanan, persoalan keislaman. Jangan dikait-kaitkan dengan persoalan yang di sana dikaitkan dengan akidah. Nah, ya akhirnya nanti kan nampak, kalau kajiannya ilmiah jawab dengan ilmiah nanti kan nampak. Contoh misalnya, tidak adanya data itu adalah data itu sendiri. Ya, data itu sendiri untuk konteks ketidakbenaran itu benar. Tapi kalau data, tidak adanya data adalah data itu sendiri untuk konteks pembenaran, itu tidak benar. Nah, bisa dipahami di sini. Jadi tidak adanya data itu adalah data itu sendiri untuk konteks tidak adanya sejarah yang bisa dijadikan sebagai sebuah simpulan adanya realitas peristiwa, nah itu benar. Tapi kalau tidak adanya data, adalah data itu sendiri untuk menguatkan pembenaran, merekayasa realitas sejarah, nah ini tidak benar. Nah, maka tidak salah, tidak adanya data, adalah data itu sendiri itu tidak salah kalau dikaitkan dalam konteks untuk mengukur kebenaran sejarah. Tapi kalau tidak adanya data, adalah data itu sendiri, itu menjadi tidak benar kalau digunakan untuk konteks pembenaran
terhadap sebuah peristiwa yang diimajinasikan yang sebenarnya tidak ada realitasnya dalam sejarah itu. Nah, itu. Jadi itu salah satu contoh. Semuanya kalau diskursus nasab itu kita pahami secara ilmiah, itu semuanya tidak akan ada konflik, bahkan tidak akan ada kebencian. Karena itu diskursus biasa, waqa'ah, tidak ada hubungannya dengan nusus. Ini salah satu diskursus nasab menjadi satu seolah-olah genting, seolah-olah ada kebencian dan provokasi. Itu kan mereka yang merasa dirugikan karena ingin menggunakan nasab sebagai sebuah instrumen untuk kapitalisasi, mencari keuntungan. Kalau nggak ada niat apapun, itu udah yang legowo. Karena realitas sejarah Habib tidak cucu Nabi, udah diterima. Realitas Habib seperti itu. Gak usah dikait-kaitkan dengan akidah. Jadi repot kalau semuanya dikaitkan dengan akidah. Sampai mendistorsi ajaran kewahyuan, kenabian, dan turos tentang Yaumul Ba'tsi. Sampai ngarang Yaumul Ba'tsi sendiri, seolah-olah Yaumul Ba'tsi itu bisa dilakukan secara personal oleh orang-orang tertentu, bil khusus dari klan Pak Alwi. Ini kan jadi repot. Kan kisah-kisah ini berkembang di lingkungan Pak Alwi. Tadi baru kita dengarkan bersama. Seolah-olah sosok yang diglorifikasi dari klan Pak Alwi ini oleh generasinya, seolah-olah sudah terjadi Yaumul Ba'tsi. Ini kan luar biasa. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.